Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Bruce, channel Pak Hedi dan tidak sombong. Kali ini saya akan membahas tentang penurunan birahi yang tidak kunjung turun ya teman-temannya. Kadang millet putih sama timun mandi malam saja belum cukup kalau menurut saya. Itu untuk stadium-stadium yang rendah lah, stadium-stadium yang baru naik birahi lah, istilahnya seperti itu. Jadi untuk burung-burung yang sudah terlalu tinggi dan tidak bisa dinetralisir, contohnya seperti apa? Sudah ngapal-ngapal, sudah gembung di gantangan, sudah airnya udah kotor, dikit-dikit denger suara burung, dia itu ngapal teman-teman. Jadi di sini saya akan mengupas tentang masalah yang susah diturunin birahinya. Teman-teman pasti masih ingat dengan burung yang di belakang saya dan video yang sebelum saya mainkan. Pasti ingat, ini burung siapa? Ini burung Mas Albert yang menjanjikan 500.000 kalau udah jalan di gantangan. Dan alhamdulillah sudah 4 hari ya, udah mulai stabil, udah mulai keluar durasinya lagi, udah kembali, walaupun masih 30-40 lah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya benar-benar akan membagikan rahasianya yang jarang orang ketahui teman-teman, ya teman-teman. Bentar, biar ngekek dulu itu di belakang saya karena berisik. Ini dia ciri-ciri burung yang birahinya stabil dan emosinya stabil teman-teman. Karena di sini dengar burung-burung lain aja nggak ngapal. Dulu burung ini sebelum di saya ini pertama kali di saya ini burung begitu dengar suara betina lain atau jantan sampai gestang sampai ngapal. Ini burung betina tapi sampai gestang teman-teman. Saya bicara secara realita saja lah. Secara realita teman-teman juga udah melihat burungnya ya. Sebelum konten ini sudah saya bahas. Mungkin subscriber saya udah tahu lah, ini burungnya Mas Albert yang kemarin menjanjikan 500.000 kalau jalan gantangan. Dan insya Allah burung ini udah mulai stabil ya teman-teman ya. Tuh di belakang udah pada ngekek semua tuh kan. Itu player semua teman-teman. Player saya temu itu. Jadi sebelumnya saya minta tolong teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu, karena dengan subscribe itu teman-teman otomatis sudah berteman dengan saya. Jadi insya Allah akan saya bantu sampai jadi juara lah, paling tidak juara latber seperti itu teman-teman ya. Jadi saya akan membagikan rahasia yang jarang orang ketahui teman-teman, yang biasanya di grup Facebook, biasanya di konten-konten manapun untuk menurunkan birahi ya paling mentok-mentok mandi malam, timun sama millet polos. Di sini saya akan cerita bener-bener rahasia saya yang memang udah pusing sekali, yang dalam tahap stadium tengah lah katakanlah. Kalau yang udah akut ya paling dikawinkan. Di sini teman-teman pasti lihat sebelum video ini main, saya untul dengan balibu jantan ya teman-teman ya. Jadi tujuan burung alhamdulillah, tujuan diuntul dengan burung jantan itu teman-teman, itu menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya yang saya alami, memang benar-benar perjalanan hidup saya merawat burung lovebird teman-teman.
Itu tujuannya untuk meredam emosi dan birahi yang tidak terkontrol. Entah terkontrolnya itu berapa persennya saya tidak tahu. Yang jelas kalau menurut saya memang harus diuntul ya harus diuntul. Tapi di sini penerapan untulannya itu bukan untuk selamanya teman-teman. Ini burung saya untul 4 hari. Bang, nanti balibunya dibantai gimana? Bang, nanti nggak cocok gimana? Ya, ini dengerin dulu makanya. Carilah untulan balibu jantan yang umur 4 bulan atau 3 bulan yang belum bisa kawin, seperti itu. Di sini teman-teman kalau udah menghadapi kesulitan untuk menguntul ini karena dibantai, karena biasanya burung birahi dan over emosi itu galak, bahkan bisa terjadi kematian. Teman-teman itu jangan langsung dicampur. Makanya banyak WA yang masuk, bang saya nerapin settingannya, abang kok nggak ada yang cocok ya, nggak akur-akur ya, malah digigit kakinya sampai putus, sampai dengklang bahasanya, sampai sakit, sampai bahkan bisa terjadi kematian kalau tidak terkontrol teman-teman. Jadi di sini caranya teman-teman tempel dulu teman-teman, jauhkan dari betina lain. Kenapa saya bilang jauhkan dari betina lain? Burung betina kalau lihat betina lain, jangankan melihat ya, dengar suara pun biasanya emosinya naik, dan di situ nanti untulan dihajar teman-teman. Usahakan ya walaupun denger nggak apa-apa, cuman jauhkan biar emosinya rendah karena belum dicampur ya teman-temannya. Jadi kadang seperti ini, burung diuntul ya, contoh lah betina sama jantan lah. Kadang walaupun akur, kadang walaupun ngawin, kalau emosinya udah naik biasanya dibantai teman-teman, seperti itu. Makanya jauhkan. Nah, dalam proses ini ya seiring berjalannya waktu kita pantau dulu. Kalau udah mau loloan ya perlahan kita masukkan. Tetap akan polos dulu. Kalau udah akur alhamdulillah kita nunggu paling enggak 3 atau 4 hari teman-teman. Ini saya cuma 4 hari. Saya rasa udah cukup pas. Ketika saya memantau pagi-pagi saya jejer ke level lain, alhamdulillah sudah mau 1 titik. Ngekeknya seperti itu teman-teman. Nah, setelah teman-teman berhasil kayak katakanlah 1 atau 2 hari udah akur, kita angkat pakannya dikit aja, nggak usah kencang full. Kita angkat ya 50% teman-teman. Jadi semi kenceng katakanlah. Untuk EF jagung nggak apa-apa, dalam masa penguntulan dikasih jagung nggak apa-apa, karena jagung kadar birahinya lebih sedikit dibanding kangkung teman-teman. Tuh burung jadi gacor kan. Bentar nunggu lagi ya. Nah udah berhenti, kita lanjut. Nah setelah kita rasa sudah stabil, burung tidak ngering-ngering, burung tidak bebek-bebek, biasanya burung kalau diuntul itu emosi dan birahinya sudah redam secara otomatis teman-teman. Dah, jangan lupa treatment mandi malam dan FT-nya pakai malam itu ya kita lakukan, tetap kita lakukan teman-teman. Kita angkat birahinya pakai millet semi kenceng ya, dikasih 2 hari saja. Setelah itu kita polos lagi. Ingat semi kenceng, jangan kenceng full ya teman-teman ya. Nanti malah percuma, malah bebek lagi. Seperti itu. Tujuannya apa? Biar burung itu tidak drop, karena kita pasangkan dengan balibu jantan tersebut. Nanti kalau bener-bener polos banget, nanti malah drop, malah nggak bunyi teman-teman. Ya kembali lagi ke karakter burung, karena burung itu kan 1001 misteri. Tapi ini real, ini cerita saya. Teman-teman boleh percaya atau tidak, enggak masalah. Yang penting saya niatnya ikhlas berbagi ke teman-teman yang sudah pusing sekali menurunin birahi burung lovebird seperti itu teman-teman. Tujuannya semi kenceng itu biar tidak terlalu up, seperti itu. Tetap lakukan ritual mandi malam dan EFT moon, karena tujuannya untuk menetralisir pakan kenceng yang tadi kita berikan sama jagung. Ingat, burung betina itu setiap jamnya itu naik 5% birahinya loh. Jadi di sini kenapa saya tujuannya diuntul dengan jantan balibu itu, biar menurunin ke yang tadinya 150% itu jadi 100 sampai 50. Takaran saya itu cuman 3 hari apa 4 hari, itu sifatnya sementara, bukan selamanya diuntul, bukan, nanti kerjanya sardot. Dan saya tidak bisa menguasai ilmu sardot teman-teman. Burung sardot itu seperti apa sih om ya, yang kerjanya tidur seperti itu. Jadi bagi saya itu ya walaupun sama-sama enak dengan tangan, saya lebih cenderung ke semi factor, katakanlah factor lah. Tapi kalau diuntul seperti itu nanti efeknya bisa semi factor
Dan nanti dengan berjalannya waktu faktornya kembali lagi full. Karena dia mungkin merasa kehilangan untulan tersebut, saking sayangnya mungkin ya teman-teman. Seperti itu. Jadi Bang, kok masih kayak gini terus Bang? Kok masih kayak gini terus Bang? Tambahin lagi durasinya sampai 5 hari. Kalau masih lagi tambahin lagi sampai 6 hari sampai 1 minggu. Sampai ketemu titik hancurnya di mana? Iya, kembali lagi ke proses teman-teman. Kita penikmat proses. Karena penikmat proses itu adalah segalanya kalau menurut saya. Karena kita tahu karakter burung seperti ini, kita tahu takaran birahinya seperti ini, kita tahu emosinya seperti, kita tahu karakternya kan seperti itu. Jadi kalau kita mengaku penikmat proses, ya kunci satu itu sabar. Tidak ada yang bim salabin apalagi pakai doping. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman udah melihat burung ini sebelumnya yang 500.000 itu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah melewati 4 hari penguntulan atau 3 hari penguntulan atau bahkan 1 minggu penguntulan, kita cabut. Kita cabut satu ruangan, satu burung seperti biasa yang seperti saya terapkan sebelum video ini ya. Mungkin di beranda saya udah ada. Tuh di belakang panjang banget tuh. Di belakang panjang banget itu yang 1 menit up itu. Ya itu hasilnya orang konsisten seperti ini teman-teman. Kita nggak usah berkandungan dengan doping, berkandungan dengan apa. Jadi saran saya itu ya konsisten, tetap sabar ya. Itu tips yang paling berharga kalau menurut saya. Kunci bermain lovebird itu emosi dan birahi harus mengetahui. Jadi tanpa dilandasi dengan emosi birahi, tidak dikuasai, teman-teman sama aja menghayal, halu. Cuman bisa berangan-angan, adanya hawa nafsu ingin juara, tapi tidak menguasai dua ilmu emosi dan birahi. Silakan tanya-tanya suhu-suhu lah. Sekalian tanya aja ke bos brokoli itu. Apakah iya loh bermain lovebird itu bermain emosi dan birahi? Tentu jawabannya iya. Seperti itu ya. Tetap di single, tetap lakukan ritual mandi malam, milatnya polos, tetap dari situ insya Allah teman-teman akan menikmati hasilnya. Biasanya ini khusus burung yang sebelumnya sudah mapan jadi juara ya teman-teman. Tapi dengan treatment ini mengembalikanlah performanya. Tapi kalau untuk burung bertanda gantang ya teman-teman harus mapanin dulu. Nanti tak bikin konten lah. Jadi treatment ini khusus untuk burung yang sudah eksprestasi katakanlah, atau burung yang sudah mapan lah, atau burung yang ya walaupun pertama gantang, kalau mau ikut treatment saya silahkan, barangkali nanti akan mapan di gantangan silahkan. Nanti akan saya bisa jadi kontennya nanti biar jelas ya teman-teman ya. Tetap mandikan malam, pisah satu burung satu ruangan. Terus setengah rodong, biasa pakai setengah rodong ya teman-teman sudah tahu lah, subscriber saya yang sudah mengikuti saya lama seperti itu. Dan ini insya Allah nanti hari Sabtu akan saya gantang seperti apa perubahannya, kan seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gantang hari Minggu ya, jadi mulai hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis diuntul. Itu untuk yang akur, itu untuk khusus yang udah akur ya, dihitung dari hari tersebut. Nanti hari Jumat dan Sabtunya kita gantang. Di sini kita akan menikmati prosesnya, proses penguntulan tersebut. Jadi nggak terlalu jauh pengambilan untur tersebut. Biasanya burung treatment seperti ini biasanya jalannya sampai factor. Katakanlah burung itu bukan sarjot, tetap masih ada koyaknya tapi jarang. Begitu digantang dia masih langsung untuk keluarkan durasi, jarang koyak. Contoh ini ya. Sekarang jarang koeknya ya teman-teman, bisa memperhatikan lah, jarang ngepak sayap, jarang apa, kan seperti itu. Karena sifatnya burung ini kehilangan, katakanlah yang tadinya nyaman dicabut berarti tidak nyaman ya, otomatis emosi naik walaupun berapa persen. Mudah-mudahan dengan treatment ini teman-teman bisa paham ya, walaupun saya bahasanya belepotan karena saya orang Jawa, saya takut ngomong Jawa itu ditertawakan oleh subscriber saya. Kalaupun saya dikasih teks nanti teman-teman kurang fokus, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekian dulu, nanti kita bikin konten yang burungnya bertanda gantang biar jalan lapangan ke part 2-nya ya teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para subscriberku yang ganteng-ganteng, jangan lupa bahagia, jangan lupa diseruput kopinya, jangan takut kondangan, nikmati proses, jangan main doping.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar rumpus, mantap.